If you have an opportunity, take it. If you don't, create one. Maksudnya Schumacher adalah kalau kamu punya kesempatan, ya ambil kesempatan itu. Kemudian kalau kamu nggak punya, ya ciptakan kesempatan itu. Yang ngomong-ngomong mengenai kesempatan, ya dia tentu dalam konteks properti ya. Jadi pada waktu kita memutuskan mulai beli properti atau invest properti, tentunya goalnya kan harus sudah tahu ya kemana. Kalau belum punya, ya kalau kita tahu tujuan kita kemana, kita tahu ada opportunity mana yang akan membuat kita lebih cepat sampai ke goal itu. Jadi kembali lagi, opportunity atau enggak bagi saya itu opportunity, bagi orang lain mungkin belum tentu itu opportunity. Jadi kembali lagi masing-masing harus melihat goalnya. Kalau dalam hal properti ya harus ditentukan ya berdasarkan sebelumnya, poin-poin sebelumnya. Kita opportunity goalnya itu apa? Mau beli rumah untuk kita tinggali pertama kali atau untuk investment disewakan. Kalau untuk disewakan berarti mesti milih antara itu properti atau maksudnya kios atau apartemen atau rumah tinggal gitu ya. Jadi kalau nggak ada itu, ciptakan kesempatannya. Kecepatan misalnya dengan cara nelponin agent satu-satu, terus di save nomornya, terus minta mereka ngasih kabar untuk tipe properti yang kita mau dan di daerah mana. Biasanya cara itu cukup efektif. Residential property including houses, apartments, and condominiums is the smartest investment for the average investors because everyone knows something about housing. Jadi residential property itu apa ya? Properti yang untuk hunian itu kategorinya termasuk yang termasuk di dalam itu adalah rumah, apartemen, rumah landed maksudnya ya, apartemen, kemudian kondominium sama itu semacam apartemen juga. Adalah investment yang paling smart untuk average investor, untuk kita yang baru belajar, teman-teman yang baru belajar, selalu itu ya udah mulai dari itu aja, 3 jenis itu aja. Kemudian karena setiap orang mengetahui sesuatu tentang housing, benar juga kan ya. Jadi kalau mau mulai dengan investment, smartest investment, jadi ini nggak ngomong untuk rumah pertama ya, tapi sebaiknya sih kalau saran saya untuk teman-teman yang usianya mungkin 30, 25, 30, walaupun rumah pertama, saya sarankan sudah dari sekarang belajar mengenai investment property, sehingga rumah yang ditinggali itu juga punya nilai investasi. Jangan cuma gue mau tinggal dulu, yang penting gue habis kawin mau cari rumah atau apa. Saya kira sayang juga ya. Jadi mumpung udah kawin, mumpung udah punya jodoh, mumpung butuh rumah, ya carilah tempat yang selain menjadi rumah pertama, rumah tinggal pertama, juga menjadi kesempatan investasi. Jadi rumah pertama kita sekaligus 5 tahun, 10 tahun lagi naik 5 kali lipat, 2 kali lipat, itu boleh dari sekarang belajar. If you want to see the rainbow, you must first endure the rain. Kalau engkau ingin melihat pelangi, kamu harus lebih dulu untuk menjalani hujan, mengalami hujan. Jadi itu prinsip yang abadi, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah ini karena si Schumacher udah tua dan tested banget ya, ini udah dites benar. Jadi ya itulah, kalau zaman sekarang banyak anak muda atau waktu saya masih muda pun juga mungkin sama ya, mikirnya jalan pintas ada nggak sih yang kita kalau orang zaman sekarang bilang di hack gitu ya, kesehatan mau di hack, gimana caranya nih, nggak usah pakai olahraga tapi sehat, gimana mau beli properti sembarangan tapi investmentnya bagus, gimana mau ini mau itu. Jadi tidak mau bersusah payah, jadi tidak mau atau tidak mengerti bahwa orang harus mengalami hujan dulu baru melihat pelangi. Today's best investment is the single family residence. Jadi Schumacher bilang investasi terbaik di hari-hari ini adalah single family residence. Kalau di Amerika single family residence padanannya di sini rumah tinggal yang stand alone, landed house. Jadi lawannya adalah apartemen.
atau ya apartemen lah lawannya, yang normalnya seperti itu. Jadi untuk hari-hari ini, waktu itu dia nulis buku ini tahun berapa nih? Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, tapi masih sama sampai sekarang. Di BSD Bintaro sama juga begitu. Walaupun kita juga sebagai notaris bantu beberapa apartemen, developer yang apartemen, tetapi dari sisi yang simple ya, mungkin tetap yang best investasi single family residence, jadi rumah hunian. Kalau untuk apartemen di daerah Bintaro BSD ini mungkin hanya apartemen tertentu yang bagus, artinya untuk investasi itu pun lebih karena dia mutunya bagus, kemudian orang yang investasi itu udah punya banyak atau udah beberapa, sehingga ya udah diversifikasi ke apartemen yang bagus-bagus. Itu artinya mahal, karena mahal semua fasilitasnya baik, tipe penghuninya di dalamnya juga baik, maksudnya strata sosialnya tuh bukan sembarangan, sehingga lebih gampang disewakan dengan harga yang bagus, kurang lebih gitu. Tetapi secara umum yang investasi terbaik di hari-hari ini juga di Amerika, di sini juga sama, itu yang rumah hunian. Kalau untuk saya pribadi ya itu kios ya, kios pasar modern, semacam kayak gitulah ya, nggak bikin pusing. Kalau rumah hunian walaupun investasinya bagus, artinya beli hari ini 5 tahun kemudian mungkin 2 kali lipat atau 75% naiknya, bagus sih. Tapi returnnya untuk sewa tuh kalau nggak salah sekarang cuma 2%. Itu bisa nanti tes di market ya, beli rumah misalnya 2 miliar, kalau segera disewakan berapa? Setahu saya cuma 2%, 3%. Harusnya kalau zaman dulu itu 5%, sekarang udah susah. Tapi kan capital gain-nya, kenaikan rumahnya cepat daerah sini. When demand is high, severe restrictions from the city such as zoning changes will increase the value of existing property. Jadi maksudnya pada waktu demand-nya tinggi, demand dari artinya orang yang mau beli lebih banyak daripada ketersediaan properti, restriksi atau pembatasan yang ketat dari sebuah kota seperti perubahan zoning itu akan meningkatkan value dari properti, existing properti yang ada di situ. Misalnya kita udah terlanjur beli yang kayak gitu tuh sekarang di Jogja saat ini ya. Jadi di Jogja itu, ini saya dengar dari klien sih ya, si Pak Sultan kalau nggak salah dia lagi mengetatkan penggunaan tanah di sana hanya boleh untuk penghuni atau orang Jogja lah, beneran orang luar setengah ditahan-tahan lah gitu ya, nggak boleh masuk, sehingga banyak izin-izin tanah yang ini yang saya dengar ya, belum tentu benar, jadi mesti ngecek ke Jogja sana. Tapi itu contoh bahwa di Jogja itu sekarang tanahnya jadi langka, artinya pemilik tanah di dalam kota Jogja itu menjadi luar biasa beruntung karena harga tanahnya naik banget, karena orang luar tidak bisa memiliki tanah, tapi penyewa bisa kan, jadi sewanya bagus dan lain-lain. Ini contohnya. Jadi salah satu cara kita sebagai investor ya untuk memperkirakan kira-kira akan kota mana yang akan ada pembatasan ini itu. Misalnya di Jakarta kalau nggak salah sempat ada pembatasan mengenai zona hijau atau KDB KLB, jadi antara perbandingan antara bangunan sama luasan taman di sekitar di dalam tanah itu nggak boleh dibangun. Nah itu makin besar rasio tamannya, resapan airnya, makin kecil yang bisa dibangun, akhirnya makin mahal tanah yang ada. Saya nggak tahu ya itu betul nggak contohnya, tapi yang saya ingat yang Jogja itu.